بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi habbaba lana al-iman wa zayyana fi qulubina wa karaha lana al-fusuq wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Ustaz Arifuddin, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dapat membersamai kita semuanya. Yang kami hormati seluruh hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dengan tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam tingkatan selalu menaati, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk kita ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqomah menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya, keluarga kita dan seluruh keturunan kita dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam mari terus selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan terbaik sepanjang hidup kita yang patut kita ikuti dan harus kita lakukan, laksanakan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau mampu dapat selalu secara kontinu kita laksanakan, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau kelak di kemudian hari insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mari kita sejenak merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 31. Di dalam bab ke-11 kitab Mukasyafatul Qulub, di sini dicantumkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan yang cukup clear, cukup jelas kepada kita untuk benar-benar kita mencermati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di sini, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kita itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
bukti cinta kita sebetulnya tidak perlu langsung dibuktikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Cukup katanya. Fattabi'uni, katanya. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Yang telah sampai kepada kita apa saja, maka ikuti apa yang telah diajarkan. Maka Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena konsekuensi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun caranya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang Allah akan beri kepada kita dua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang pertama yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dua. Yuhibbukumullah, maka kalian akan menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan terampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumat yang lalu saya menyampaikan di dalam khutbah ada kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Maka beliau menyampaikan, ihalatukal a'mal ala wujudil farah min ru'unatin nafs. Maka janganlah pernah sekali-kali kita punya kebiasaan untuk menunda-nunda kebaikan. Janganlah pernah kita sekali-kali punya niatan apabila ada kebaikan yang bisa kita kerjakan di hadapan kita, maka kita banyak alasannya. Alasannya apa? Saya belum ada waktu untuk melakukan kebaikan ini. Mungkin saya belum pantas untuk menyampaikan kebaikan ini. Maka beliau menyampaikan, ihalatukal a'mal. Orang-orang yang punya kebiasaan meremehkan kebaikan ala wujudil farah. Orang ini punya waktu yang lapang. Orang ini punya kesempatan yang besar. Tapi dia tidak memanfaatkan waktu yang lapang tersebut, kesempatan yang besar tersebut untuk apa? Untuk berbagi kebaikan, untuk memberikan kebaikan kepada siapa saja. Maka tanda-tanda beliau menyampaikan. Di sini beliau menyampaikan tanda-tanda orang yang bodoh adalah apa? Ihalatukal a'mal ala wujudil farah. Yaitu kita menunda amal baik sedangkan kita punya waktu yang kosong. Kita punya waktu yang lapang untuk berbuat baik. Nah, maka nanti kalau kita lebih telisik lebih dalam lagi makna daripada taat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna taat di situ adalah al-murafaqah, al-mutaba'ah, yaitu murafaqah, yaitu selalu menemani, selalu mengikut. Nah, jadi janganlah kita terlebih dahulu berdiskusi terkait bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Kita berbincang terlebih dahulu terkait dengan antara manusia. Saya misalkan dengan Ustaz Abdullah, ya. Maka ketika cinta saya sudah terbangun dalam arti ukhuwah di sini, maka apa? Bukti cinta saya terhadap beliau dan bukti cinta beliau terhadap saya, maka kita harus saling bisa mengingatkan dalam kebaikan. Ini dalam kaliber sosok sebagai manusia. Nah, bayangkan, tidak mungkin, mustahil. Kalau saya dan Ustaz Abdullah sudah saling kenal, dalam hal ini sudah dekat sebagai ikhwan, ya maka apa? Tidak mungkin. Ketika saya membutuhkan sesuatu yang sangat penting, saya mendekati beliau, kemudian beliau menolak untuk memberikan bantuan kepada saya. Ini kalau kita berbincang urusannya dengan manusia, bisa dibayangkan. Maka jangan pernah kita meminta berharap Allah prioritaskan urusan kita kalau kita tidak pernah memprioritaskan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berharap Allah prioritaskan urusan kita kalau kita saja tidak pernah
urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti kalau kita kaji setelah lebih dalam bentuk taat itu seperti apa? Nah, maka nanti kalau kita membaca di dalam kitab Al-Wafi itu syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Maka di dalam hadis kedua itu disebutkan, maka ketika bertanya terkait dengan Islam, ya akhbirni 'anil Islam. Wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku Islam itu seperti apa. Maka kalau kita sudah mengaku seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya itu tidak boleh kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ketaatan itulah, maka apa? Itu diatur di dalam Islam yang biasa kita sebut dengan rukun Islam. Nah, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu, hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, riwayatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalam kitab Al-Wafi disebutkan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku, saya sudah memeluk Islam. Lantas bagaimana Islam yang sempurna itu?" Nah, maka jawabnya apa? Maka jawabnya, "Antashhada an la ilaha illallah." Maka syarat mutlak untuk masuk ke dalam Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, ini mutlak. Maka sebetulnya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita aplikasikan setiap hari, kita sudah bersyahadat. Kita sudah memeluk agama Islam karena kita sudah bersyahadat. Maka konsekuensi yang kedua kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wa iqamis shalah. Maka dirikanlah salat. Mohon maaf Pak. Mendirikan salat, ya. Nanti ada kualitasnya ketaatan yang standar dengan ketaatan yang kualitasnya di atas rata-rata. Kalau boleh saya tahu Pak. Kalau standar itu biasanya ada di daerah mana? Standar dekat dengan ban Pak ya. Ya, standar itu dekat dengan ban. Nah, kalau standar ya namanya standar. Standar itu pasti ada di bagian bawah. Tidak ada namanya standar itu ada di bagian atas. Yang ada di bagian atas hanya apa ini Pak? Stang, gas. Ya, namanya standar itu tidak ada yang di atas. Maka standar keimanan kita itu bisa dilihat dari apa? Salah satunya dari kualitas sholat kita. Standar taat kita kepada Allah itu bisa dilihat dari kualitas. Salah satunya adalah ibadah kita, sholat kita yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya tanya Pak, ini standar Pak ya, standar sholat. Standar sholat itu kan ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat juga diikat oleh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek Pak. Melihat standar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau saya boleh bertanya, waktu sholat ada berapa Pak? Waktu sholat ada berapa Pak? 5. Mulai dari usia 25 tahun sudah 40 tahun, anak-anak ketika ditanya berapa waktu sholat? 5. Berarti yang sunnah nggak pernah dihitung Mbak ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau waktu sholat fardu berapa Pak waktunya? Nah, baru 5. Ya. Kalau waktu sholat ada berapa Pak? Berapa? 22. Ada yang 5. Nah, maka yang pertama yang perlu kita cermati, standar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat dari kualitas sholat kita. Kalau boleh saya tanya yang kedua Pak. Kalau boleh saya tanya Pak, yang kedua, orang yang ketaatannya kepada Allah itu baik, maka dapat dilihat dalam urusan sholatnya. Maka kalau boleh pertanyaan yang kedua saya tanyakan, waktu
sholat isya pukul berapa Pak? Waktu sholat isya pukul berapa? Gak usah lihat-lihat ke atas Pak, gak kelihatan Pak. Berapa? 19.36. Ada yang lain Pak? Waktu sholat isya 19:36. Nah ini Pak, kualitas sholat kita ini apakah standar atau sudah lebih? Ya, maka kita dapat melihat bagaimana kualitas yang 5 waktu. Dan yang kedua, apakah kita faham atau tidak terkait dengan apa? Kapan sholat ini sudah mulai ditunaikan? Kapan waktu asar itu sudah masuk? Kapan waktu maghrib itu sudah masuk? Nah, kalau misalkan anak kita di rumah, ya, waktu maghrib pukul berapa? 18.24. Kalau 18.24 belum dilaksanakan anak kita dan baru menyelenggarakan ibadah sholat maghrib pukul 19, maka kualitas sholat ketaatan kita kepada Allah masih standar. Namanya standar ada di bawah, gak ada standar itu di atas. Nah, ini Pak, indikator ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari salah satunya adalah apa? Dalam perkara sholat. Nanti standar yang lain silahkan nanti dapat dibaca di dalam hadis kedua. Nah, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka wa iqamis shalah wa itaiz zakah dan selanjutnya. Nah, nanti termasuk tadi pagi saya berdiskusi dengan salah satu jamaah di Kedamaian. Pagi tadi pukul 4:40 kami sudah bertolak ke Kedamaian, maka beliau menanyakan salah satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sholat kami ini di sini tarawih itu 23 rakaat, tapi 23 rakaat itu kami selesai dalam waktu 10 menit. 23 rakaat itu selesai dalam waktu 10 menit. Dan jamaahnya ramai, Ustaz. Ya ramai, Pak. Maka kemarin ada yang bertanya juga, ya enggak apa-apa, 23 rakaat dilakukan selama 10 menit. Enggak apa-apa, yang penting tumakninahnya ada. Waduh, justru itu Ustaz, ya. Jadi kami belum berdiri tegak, imam sudah turun. Nah, kalau mau ada tumakninahnya, mungkin surat-surat yang dibaca pendek-pendek saja sambil saya bergurau. Contohnya Ustaz, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rakaat kedua, Yasin. Allahu akbar. Bisa dibayangkan Pak, sholat 23 rakaat 10 menit itu seperti apa? Saya bilang, jangankan tumakninah Pak. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj milik Khatib Asy-Syarbini, kalau kita mengkaji terkait dengan rukun sholat, itu salah satunya adalah membaca Fatihah, membaca Al-Fatihah. Maka dalam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam Fatihah saja itu ada 13 tasydid yang harus kita baca. Ada 13 tasydid yang harus kita baca. Maka jangan sampai di situ disebutkan amma takhfif, masih dimaklumi, masih dimaafkan. Kalau tasydid itu masih dibaca takhfif, masih dibaca ringan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca ringan tasydidnya, ya. Tapi kalau tidak dibaca tasydidnya, 13 tasydid itu, maka apa? Batalat sholatuhu. Maka kemungkinan sholat untuk batal itu besar. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Lihat, ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada tasydid, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita lihat Pak,
kualitas ketaatan kita kepada Allah itu bisa diukur dari kualitas sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus kita perbaiki. Salah satunya dengan apa? Memperbaiki kualitas sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah pentingnya mengapa ketaatan ini sesekali perlu kita kaji, perlu kita review, ya. Karena apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Karena iman kita itu naik turun, Pak, fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Bahkan terkadang kita berada dalam titik futur, ya, futur betul-betul tidak tahu arahnya mau kemana lagi, ya. Makanya naiknya iman ini adalah bit-ta'ah, dengan ketaatan, ya, dengan kebaikan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan janganlah sekali-kali ketaatan ini kita rusak dengan kemaksiatan, dengan kemaksiatan. Maka kemarin saya pun menyampaikan di dalam khutbah, Allah pernah berkata kepada Nabi Uzair, janganlah pernah kalian melihat sekecil apa dosa yang kalian lakukan. Maka ya Uzair dikatakan, idza aznabta, kalau engkau melakukan dosa, maka dikatakan di sini dzanban shaghiran, kalau kamu melakukan dosa kecil, fala tanzur ila sigharihi, janganlah pernah kalian melihat pada kecilnya dosa yang kita lakukan. Tapi apa? Wandur ila man adnabat lahu, maka hendaklah engkau melihat siapa yang engkau maksiati. Siapa yang engkau maksiati. Maka jangan pernah kita melihat kecilnya dosa yang kita kerjakan, melainkan lihat siapa zat yang kita maksiati. Dalam hal ini siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang pertama, Pak. Jadi mengapa taat kepada Allah dan mahabbah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kualitas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pun semakin lebih baik. Agar apa saja yang kita harapkan dalam kebaikan terkait urusan dunia itu pun Allah akan perbaiki. Namun kalau ini tidak kita perbaiki, jangan pernah kita berangan-angan berharap Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita. Nah, ini poin pokok yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan ada hikayat wa an Bishril Hafi radhiyallahu an. Jadi disebutkan Bishril Hafi radhiyallahu an, dari sosok yang bernama Bishril Hafi radhiyallahu an. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Faqala, maka Nabi berkata kepada Bishril Hafi. Beliau mengatakan, "Ya Bishril Hafi, atadri bima rafa'akallahu min baini aqranika." Maka ketika Bishril Hafi ini bermimpi bertemu dengan Rasul, maka Rasul berkomunikasi. Rasul menyampaikan kepada Bishril Hafi dengan satu kalimat, "Wahai Bishril Hafi, atadri, tahukah engkau bima rafa'akallahu min baini aqranika? Tahukah engkau mengapa engkau di tengah sebanyak rekan-rekanmu itu engkau derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Derajatnya lebih ditinggikan dari teman-temanmu yang lain." Maka Bishril Hafi beliau menyampaikan, "Qultu la ya Rasulullah." Wahai Rasul, saya tidak tahu. Kalau saya di antara teman-temanku, di antara rekan-rekan saya lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain. Saya enggak tahu ya Rasul, mengapa aku diangkat. Maknanya adalah lebih dimuliakan dibandingkan yang lain. Qala, maka Nabi berkata kepada Bishril Hafi, kalau kita ini, Pak, kalau kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah di antara makhluk-makhluknya Allah, maka lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bishril Hafi. Yang pertama, mengapa Allah mengangkat dirimu? Bi khidmatika lis-sholihin. Kenapa? Karena engkau telah berkhidmat kepada orang-orang soleh. Yang dia ikuti tidak lain kecuali adalah orang-orang soleh. Maka jangan pernah kita menyepelekan jika kita bertemu dengan orang baik, maka pegang, Pak. Pertemanan itu dipegang. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena apa? Kalau kita mau lihat pribadi orang, kalau Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, jangan tanya kepada orang yang bersangkutan. Ya. Misalkan saya kepengen lihat kepribadiannya si fulan, maka kita jangan tanya ke fulan, antum bagaimana pribadi antum? Antum tuh orangnya bagaimana sih? Jadi kita nggak perlu tanya. Maka lihat ke siapa? Lihat kepada siapa yang dia temani. Lihat teman-teman di lingkungan sekitarnya, siapa yang dekat dengan dirinya. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena apa? Biasanya orang itu akan mengikuti bagaimana sosok yang dia temani. Maka lihat, mengapa antum bisa lebih diangkat daripada rekan-rekanmu, daripada teman-temanmu? Bi khidmatika lis-sholihin. Karena pengabdianmu kepada orang soleh itu sangat tinggi. Yang pertama, wa nasihatika li ikhwanika. Karena engkau punya kebiasaan. Ini Pak, yang kedua Pak. Maka tadi saya sampaikan, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Jangan pernah kita menunda kebaikan. Jangan pernah kita berat untuk melakukan kebaikan dengan alasan aku belum punya waktu yang lapang. Saya belum punya waktu yang pas untuk berbuat baik. Lihat, maka yang kedua yang mengakibatkan Bishril Hafi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lain, maka apa? Wa nasihatika li ikhwanika. Hal tersebut karena engkau punya kebiasaan memberi nasihat baik kepada teman-temanmu. Lihat Pak, karena punya kebiasaan memberikan kebaikan, memberikan nasihat kepada teman-teman yang ada di sekelilingnya. Ini poin yang kedua. Maka punya kebiasaan untuk menasihati dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa mahabbatika li ashabika. Karena kecintaan dirimu terhadap saudara-saudaramu. Nah, maka ini dalam majlis kita silaturahim, kita punya agenda ya Ustaz ya, untuk kita saling berkunjung. Insyaallah pada Sabtu malam Ahad ya, pekan yang akan datang ada mabit. Nah, maka wa mahabbatika li ashabika. Maka jangan pernah menyepelekan rasa cintamu, kecintaanmu untuk terus membangun silaturahmi dan persahabatan dengan siapa saja. Hal itulah yang ternyata mengangkat si Bishril Hafi lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain, teman-temannya. Ini poin yang ketiga. Dan wa ahli sunnati, dan jangan pernah meremehkan orang-orang yang selalu menjaga amalan-amalan sunnahnya. Wa ittiba'ika li sunnati. Dan yang poin terakhir yang bisa mengangkatmu menjadi terkenal, menjadi orang yang dimuliakan di antara makhluk yang lain, karena engkau mengistiqomahkan untuk terus menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Pak, kalau kita mau melihat indikator ketaatan kita kepada Allah kan salah satunya dalam sholat. Maka jangan sampai Pak, jangan sampai sekali-kali sholatnya sholat Daud. Kalau sunnah Daud, puasa Daud ada, tapi kalau sholat Daud jangan pernah dilakukan. Maknanya apa? Senin sholat, Selasa break dulu lah, istirahat. Nggak ada sholat Daud. Kalau puasa Daud ada, ya, tapi sholat Daud nggak ada. Nah, kalau sholat kita
naudzubillah, sholat anak-anak kita dan keturunan kita masih milih sholatnya sholat Daud, Senin sholat, Selasa puasa, Rabu sholat, Kamis puasa. Ya, puasa maknanya puasa nggak sholat. Nah, ini perlu dicermati. Ya, indikator ketaatan kita kepada Allah ya masih standar. Ingat Pak, standar dekat dengan ban. Ini Pak, standarnya. Maka dikatakan di sini, mengapa engkau lebih dimuliakan? Ya, kemudian di antara teman-temanmu engkau punya kedudukan yang sangat tinggi. Karena apa? Karena engkau punya kebiasaan menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka dikatakan dalam sebuah hadis di sini, man tamassaka bisunnati. Ini Pak. Maka kalau bisa dikatakan saat ini mungkin zaman anak-anak kita Pak, maka kita tidak boleh egois Pak. Kita tidak boleh egois dengan kebaikan yang hanya kita miliki sendiri Pak. Kebaikan yang kita miliki, kebaikan yang sudah kita fahami, kebaikan yang sudah kita punya, itu kalau perlu kita transfer kepada orang lain Pak. Jangan sampai kebaikan yang kita miliki, kita punya bekal kebaikan tapi hanya kita saja yang tahu, orang lain tidak kita beritahu. Maka apa? Dikatakan di sini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya orang ini telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Kalau mau kalian bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Cintailah kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi disebutkan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Orang-orang yang masih mau mempertahankan mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah rusaknya umat, di tengah-tengah rusaknya zaman, maka Allah akan memberikan pahalanya setara dengan apa? Mi'ata syahidin, setara dengan 100 orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, masa-masa seperti ini godaannya besar. Ya, maka semakin kesini saya tidak bisa membayangkan zaman anak saya nanti kalau kebaikan itu tidak kita mulai dari saat ini untuk kita tebarkan, maka menangislah nanti di usia anak-anak kita apabila kebaikan itu sejak saat ini, sejak dini kita tidak mulai tebarkan secara masif. Ya. Anak-anak kita ini mau kita arahkan seperti apa Pak? Ya. Kalau sejak saat ini tidak kita apa? Tidak kita tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Nah maka ini poinnya kedua. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya tadi ya, kalau ada orang-orang yang soleh yang harus kita ikuti. Bahkan khidmahnya ya, bagaimana kita betul-betul meladeni, dalam arti di sini khidmah kepada orang ini itu harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, kalau kita ada nasihat-nasihat yang baik, tebarkan, beri nasihat itu kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau perlu postingan kita di Facebook, di Instagram, sudahlah kita mulai ubah ya. Status di WA story, janganlah status-status yang galau ya, janganlah status-status yang galau. Ya untuk apa Pak status-status galau ya? Lagi ribut dengan keluarganya ditulis statusnya di WA ya. Kan kita nggak tahu namanya orang lain ya. Orang lain baca WA ini ya sedang status sebel ya. Suamiku ini memang telinganya ini kayak wajan. Kata orang yang melihat ini, alhamdulillah akhirnya ribut juga. Sudah Pak, posting yang baik-baik. Kalau perlu posting yang kalau orang itu baca, itu menumbuhkan semangat dia. Begini ya, ada kebaikan. Itu menjadi jariah yang banyak bagi kita, anak-anak kita Pak. Ya, mohon dicermati juga anak-anak kita ya. Maka jangan sampai kita sudah postingan yang baik-baik, anak kita
Ya, maka saya menyampaikan untuk murid-murid saya, jangan pernah sekali-kali kalian posting dalam kondisi aurat yang terbuka, tidak pakai jilbab, ya. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, mohon maaf, Pak, yang punya akses password Facebook itu kan kita, Pak. Bisa dibayangkan, Pak, kalau yang ini terjadi pada akhwat, pada perempuan, mohon maaf, membuka auratnya, ya, yang tahu passwordnya yang bersangkutan. Ternyata siapa yang tahu? Ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Rumusnya, Pak, kalau mau diperpanjang usianya, rumusnya cuma satu, Pak. Maka disampaikan la yaruddul qadra illa bidu'a. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali doa yang secara terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu fil umri illal birra. Tidak ada yang bisa memperpanjang usia kita selain kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kebaikan Bapak dan Ibu semuanya lebih banyak daripada saya, maka apa? Panjang usia Bapak Ibu lebih panjang daripada usia saya. Tapi kalau kebaikan yang saya lakukan lebih banyak daripada Bapak Ibu, maka insya Allah usia saya lebih panjang daripada Bapak dan Ibu. Insya Allah saya upayakan, Pak, kebaikan yang saya kerjakan harus jauh lebih banyak dibandingkan Bapak dan Ibu, agar saya belakangan dan Bapak dan Ibu duluan. Itu kuncinya, Pak, ya. Jadi berbuat baik, Pak, kalau mau dipanjangkan usianya. Kalau Ustaz Abdullah kebaikannya lebih banyak, ya saya juga nggak mau kalah dari Ustaz Abdullah. Kalau saya lebih sedikit timbangannya, ya Ustaz Abdullah panjang, saya pendek usianya. Ya, nah ini. Nah, maka mari kita bersama-sama terkait dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ini kita tidak boleh kita sepelekan. Ya, maka poin yang kedua, apabila Allah ingin mengangkat, ya, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Cintai cintai saudara-saudaramu yang memotivasimu untuk terus berbuat baik, dan hidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup, Pak, lihat kisah yang pernah dialami oleh Muhammad bin Munzir. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan beliau dari tabi'in. Muhammad bin Munzir nih, Pak, beliau kalau sudah terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau berdoa, kalau sholat, itu tidak ada yang beliau upayakan kecuali setiap kali beliau berdoa, setiap kali beliau membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Beliau selalu meneteskan air mata. Beliau selalu meneteskan air mata. Maka ketika ditanya oleh seseorang, wahai Muhammad bin Munzir, ya, mengapa engkau punya kebiasaan kalau engkau meneteskan air mata berdoa karena penyesalan, engkau tidak pernah mengelap air matamu? Ya, beliau tidak pernah mengelap, pakai kain, Pak, pakai tisu, ya, pakai tisu, pakai kain, pakai apa? Itu beliau tidak pernah mengelap seperti ini. Ya, melainkan apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Munzir itu selalu mengelap dengan bagian tangannya. Nah, diputar, dilap setiap kali beliau menangis karena penyesalan dosa, beliau lakukan semuanya, ya, sehingga melingkar ke area wajah. Maka ketika ditanya, mengapa engkau melakukan kebiasaan seperti itu, wahai Muhammad bin Munzir, maka di sini dikatakan, an-nar, ketahuilah, an-nar, sesungguhnya neraka, la ta'kul mawdi'a mashat hudumu. Karena apa? Karena api neraka itu tidak pernah menyentuh anggota tubuh kita yang terkena derayan air mata karena penyesalan dosa-dosa kita. Nah, maka kalau kita misalkan berdoa, sholat, ya, dan kita meresapi ibadah itu sehingga kita sampai menangis, meneteskan air mata, maka apa? Jangan sampai kita lap dengan pakaian, Pak, maka lap dengan tangan. Nah, tapi
Tapi mohon diperhatikan juga Pak, saat mengelap jangan sembarangan ngelap juga. Takut yang sini keluar, yang bagian bawah juga keluar. Nah, nanti kalau dilap semuanya ini jadinya jadi nggak enak rasanya. Nah, jadi dilap. Nah, ini diputar. Ini salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Mundir. Dan sebagai penutup terakhir, waktunya masih habis. Baik, karena waktu sudah habis, sebetulnya ada kisah yang cukup menarik yang belum kami ceritakan terkait dengan bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya ada kisah terkait dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini yang secara dalam kisah itu selama 40 tahun itu rusak agamanya. Tapi bagaimana lihat ketika Allah sudah mengetuk hatinya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata selama 40 tahun ini menjadi istilah kita itu begal, pembegal. Tapi pada akhirnya beliau salah satunya menjadi guru daripada Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Di antara asbabnya adalah karena ketaatan yang beliau bangun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terkait kisah Fudail bin Iyad ini menjadi PR, dan mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan mendatang apabila kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, insyaallah kita akan lanjutkan untuk membahas kisah daripada Fudail bin Iyad terkait dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baik.